Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anzal Nagepra Malika. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan penting terkait cuaca dan iklim tropis, khususnya mengenai siklon tropis, monsun, dan pengaruh pola osilasi besar seperti ENSO. Nah, pembahasan ini cukup penting karena dapat membantu kita untuk memahami bagaimana fenomena cuaca ekstrim terbentuk dan berpengaruh di berbagai belahan dunia. Oke, untuk yang pertama kita akan lihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerusakan akibat siklon tropis ketika terjadi landfall atau menembus daratan di berbagai belahan dunia seperti di Tenggara Amerika Serikat, Kepulauan Karibia, Bangladesh, Australia Utara, dan juga Hong Kong. Yang pertama ada intensitas siklon. Nah, tingkat kekuatan angin dan sistem tekanan rendah memainkan peran utama karena semakin kuat siklonnya, semakin besar kerusakan yang dapat ditimbulkan. Yang kedua ada kepadatan penduduk dan infrastruktur. Di daerah dengan populasi padat penduduk dan infrastruktur yang cukup buruk seperti Bangladesh, dampak kerusakannya bisa buruk. Begitupun sebaliknya di wilayah yang infrastrukturnya baik, dampaknya bisa lebih rendah. Lalu ada topografi dan geografi. Wilayah pesisir datar seperti Bangladesh lebih rawan terhadap banjir rob dan badai pasang. Sedangkan wilayah dengan topografi yang berbukit mungkin lebih sedikit mengalami kerusakan banjir tapi rentan terhadap longsor. Nah, selanjutnya ada kondisi meteorologis lokal. Curah hujan, pasang surut air laut, dan durasi siklon juga berkontribusi terhadap besarnya kerusakan. Nah, di bagian yang kedua, kita akan membahas penggunaan indeks ENSO, NAO, dan PNA untuk membandingkan anomali suhu dan presipitasi di suatu wilayah selama fase positif dan negatif osilasi ini. Yang pertama ada ENSO atau El Niño Shortland Oscillation. Nah, fase El Niño ini menyebabkan peningkatan suhu permukaan di Laut Pasifik Tengah dan Timur dan berdampak pada pola presipitasi yang mengakibatkan kekeringan di Asia Tenggara dan curah hujan meningkat di Amerika Selatan bagian barat. Fase La Nina memberikan efek yang sebaliknya. Lalu yang kedua ada NAO atau North Atlantic Oscillation. Ini mengatur tekanan Atlantik di utara dan mempengaruhi curah hujan di Eropa dan Amerika Utara. Fase positif biasanya menyebabkan musim dingin lebih hangat dan basah di bagian Eropa Barat. Lalu ada PNA atau Pacific North American Pattern. Nah, pola ini mempengaruhi suhu dan curah hujan di Amerika Utara, bagian barat dan tengah. Dengan fase positif meningkatkan suhu dan fase negatif lebih dingin dan basah. Nah, dengan menggunakan data indeks ini, kita dapat mengamati bagaimana suhu dan curah hujan berubah selama fase-fase osilasi di wilayah yang kita akan teliti. Nah, untuk yang bagian ketiga ada mari kita lihat kesamaan dan perbedaan sistem monsun utama di dunia. Yang pertama ada kesamaannya. Nah, semua monsun dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara daratan dan lautan. Yang kedua, monsun menghasilkan perubahan angin musiman yang signifikan dan curah hujan yang tinggi di musim tertentu. Lalu untuk perbedaannya, yang pertama monsun Asia Selatan dikenal dengan curah hujan yang sangat tinggi dan musim hujan yang jelas. Sedangkan monsun Australia Utara mungkin lebih pendek durasinya dan intensitasnya berbeda. Lalu yang kedua ada monsun Afrika Barat dan Amerika Selatan memiliki karakteristik lokal yang unik. Misalnya monsun Afrika Barat yang sering berasosiasi dengan pergerakan gelombang tropis. Lalu yang terakhir ada faktor geografis seperti pegunungan, bentuk pantai, dan keberadaan gurun mempengaruhi pola monsun di masing-masing wilayah. Nah, untuk topik yang keempat, kita akan mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan sistem siklon di wilayah lintang, menengah, dan tropis. Untuk kesamaannya, yang pertama keduanya adalah sistem tekanan rendah yang berotasi dan dapat membawa angin kencang serta presipitasi yang cukup deras. Nah, keduanya memerlukan kondisi atmosfer yang mendukung seperti ketidakstabilan dan perbedaan tekanan. Lalu untuk perbedaannya, yang pertama, siklon tropis terbentuk di perairan hangat dengan suhu minimal 26,5 derajat Celcius. Sedangkan siklon menengah umumnya terbentuk di pertemuan massa udara dingin dan hangat. Lalu yang kedua, siklon tropis lebih simetris dan intens dengan pusat mata siklon, sementara siklon lintang menengah lebih asimetris dan sering berkaitan dengan front udara. Yang ketiga adalah siklon tropis terjadi di daerah tropis dan subtropis, sementara siklon lintang menengah umumnya muncul di lintang menengah. Nah, untuk bagian yang terakhir, mari kita akan memahami mekanisme bagaimana peristiwa ENSO mempengaruhi anomali cuaca tropis di bagian lain dunia. Yang pertama, ENSO
mengubah suhu permukaan laut Pasifik yang berdampak pada sirkulasi atmosfer. Pada fase El Nino, tekanan udara turun di bagian tengah Pasifik dan naik di bagian barat. Nah, menggeser pola konveksi dan curah hujan. Dan yang kedua, pergeseran ini menyebabkan perubahan angin muson di Asia sehingga dapat menimbulkan kekeringan atau banjir. Nah, yang ketiga di Amerika, El Niño merupakan musim hujan dan suhu. Misalnya menyebabkan hujan lebat di bagian Asia Selatan dan kekeringan di bagian barat laut. Untuk yang terakhir, pengaruh El Niño juga dirasakan di Afrika, Australia, bahkan Eropa melalui rantai terkoneksi atmosfer. Nah, demikian yang saya bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga siapapun yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.